Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya yang begitu banyak. Salawat serta salam tak lupa juga kita curah limpahkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan hadis yang berjudul cukup sekedarnya dalam mencinta dan membenci. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahbib habibaka haunama asa an yakuna baghidaka yawman ma wa baghid baghidaka haunama asa an yakuna habibaka yawman ma." Cintailah orang yang kamu cintai sekedarnya, siapa tahu di suatu hari nanti dia harus orang yang kamu benci, dan bencilah orang yang kamu benci sekedarnya, siapa tahu pada suatu hari nanti dia akan menjadi orang yang harus kamu cintai. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Mencintai atau membenci sesuatu tak boleh berlebih-lebihan, cukup sekedarnya saja. Jangan sampai karena kita amat membenci satu kaum, akhirnya kita justru menganiaya mereka secara keji, dan tak boleh pula karena berlebihan dalam mencinta kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab pernah berkata kepada Aslam, "Wahai Aslam, janganlah rasa cintamu berlebihan dan jangan sampai kebencianmu membinasakan." Aslam berkata, "Bagaimana itu?" Umar radhiyallahu anhu berkata, "Jika engkau mencintai seseorang, janganlah berlebihan seperti halnya anak kecil yang menyenangi sesuatu dengan berlebihan. Jika engkau membenci seseorang, jangan sampai kebencianmu menimbulkan keinginan agar orang yang kamu benci celaka atau binasa." Al-Hasan Al-Basri berkata, "Hendaknya kalian mencintai jangan berlebihan dan membenci tidak berlebihan." Pernah terjadi bahwa orang-orang yang berlebihan dalam mencintai satu kaum akhirnya binasa. Ada pula yang berlebihan dalam membenci satu kaum, mereka pun binasa. Sungguh tak ada alasan bagi kita untuk membenci orang secara berlebih-lebihan. Karena jangankan untuk membenci, kita malah tidak berhak berprasangka buruk sedikit pun kepada orang lain. Apabila terdapat sesuatu yang tidak disukai dari orang lain, maka kita dituntut untuk memaafkan dan tidak menampakkan rasa kesal, marah, dan kebencian. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian saling membenci, saling hasad, saling membelakangi, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kebencian juga membuat kita tidak peduli dengan nasihat kebenaran, karena melihat dari mana asalnya nasihat tersebut. Apabila nasihat kebenaran ini datang dari orang yang kita benci, kita cenderung tidak akan menerima. Ada banyak keburukan yang timbul karena berawal dari kebencian, maka seyogianya kita jauhi kebencian kepada siapapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Para jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, mungkin cukup sekian pembacaan hadis pada kali ini. Sebelum kita akhiri, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiru mazidah.
يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrik, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak, ibu dan jamaah salat subuh Masjid Darul Abror dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Beri kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrat a'yun, keturunan yang solih dan solihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.